Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirati falyamdud bisababi ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid. Yang artinya, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad di dalam kurung, ada dalam kurungnya menolongnya, maknanya Muhammad menurut ahli tafsirnya, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung dirinya. Kemudian pikirkanlah apa tipu daya. Apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya? Jadi Al-Quran itu ada makna yang tersurat atau makna syariat, ada makna yang mutasyabihat, makna yang rahasia di dalam rahasia. Inilah makna yang sesungguhnya di dalam Al-Quran. Wa min anfusikum, dan semuanya sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah engkau tidak menyaksikan di dalam dirimu? Bila manusia masih enggan masuk ke dalam diri manusianya, ketika manusianya masih suka bermain-main di dalam film-film dunia ini, maka manusia tak akan bisa menggapai makna dari Al-Quran yang sebenar-benarnya. Buktinya, coba kita simak lagi artian dari surat Al-Hajj ini, ayat yang ke-15. Surat Al-Hajj ayat yang ke-15. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya. Menolongnya ini makna dalam kurung Muhammad ini, saya mengartikan barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, yakni seluruh manusia, seluruh jiwa-jiwa manusia di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantungkan diri. Ini bila kita mengikuti syariat, ya wajib gantung diri sesuai ayatnya ini. Mengapa kita selama ini tidak gantung diri demi iman kepada Allah? Nah, bila Al-Quran ini hanya ayat-ayat yang syariat saja, maknanya ya harus ikuti secara syariatnya.
gantung diri secara syariat yang sesungguh-sungguhnya, bunuh diri. Karena sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit lalu menggantung diri. Ini ayatnya. Tapi jika kita mengikuti syariat, ya salah jalan. Bila kita gantung-gantung diri yang seperti orang bunuh diri itu, ya salah paham. Maka dari itu Al-Quran itu dohir batin. Makna luar dan makna yang dalam. Buktinya katanya kita iman, tapi kok kita tidak mengikuti makna luarnya, makna syariatnya. Kok kita tidak gantung diri selama ini? Karena di sini perintahnya Allah. Kenapa kita tidak gantung diri selama ini? Karena memang iman kita iman yang lemah, iman gombal, iman yang mana di dalam hati kita seolah-olah saja berhayal saja menyembah Tuhan, padahal sesungguhnya kita tidak menyembah, mengabdi kepada Tuhan, kecuali kita hanya cinta, kita hanya tauhid, kita hanya esakan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Mana mungkin mau menggantung diri? Sakit. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya. Nah, ini hubungannya. Jadi bukan gantung diri secara syariat, tapi ini babakan penyakit hati. Berarti Al-Quran ini kenyataannya senyata-nyatanya babakan hati, bukan babakan syariat, babakan batin, bukan babakan dohir saja. Mari kita bersama gali apa sih makna yang sebenar-benarnya ini. Kok Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menggantung dirinya ke langit-langit. Maknanya adalah Allah akan setiap manusia akan ditolong oleh Allah bila manusia itu menolong dirinya sendiri. Maknanya menolong dirinya sendiri bagaimana? Dan Allah tidak akan menolong manusia bila manusia itu tidak menolong dirinya sendiri. Berarti yang menolong manusia itu siapa? Ya dirinya sendiri. Gantung diri apa maknanya? Gantung diri talinya sampai ke langit. Apa maknanya? Kita diutus menggantung hawa nafsu kita sendiri. Kita diutus memutus hawa nafsu kita sendiri lewat pintu baiat. Sehingga kita bisa terbang ke langit. Maknanya tali gantungan itu sampai ke langit supaya kita bisa pulang ke hadratillah. Bisa pulang ke lillahi ta'ala. Bila hawa nafsunya sudah digantung, bila hawa nafsunya sudah dilenyapkan. Namun bila hawa nafsunya lebih wujud daripada wujud Tuhannya, bila hawa nafsunya lebih hidup daripada hidup Tuhannya, bila hawa nafsunya lebih berkuasa daripada kuasa Tuhannya, ya selamanya kita digantung di neraka, hidup selama-lamanya berpuluh-puluh tahun dengan siksaan-siksaan yang pedih. Ketika lapar, makan lapar lagi, lapar, makan lapar lagi, haus, minum, haus lagi, haus, minum, haus lagi. Apa maknanya? Kita di dunia ini tak ada syukurnya, tak ada legahnya. Dikasih rezeki, minta tambah lagi.
dikasih rezeki kurang, selalu kurang dan kurang. Itulah bukti bahwa neraka sudah terjadi. Siksaan-siksaan itu akan abadi bersama diri manusianya sebelum manusia menggantung hawa nafsunya. Bila manusia sudah menggantung hawa nafsunya sampai ke langit, maknanya sampai ke langit itu bagaimana? Menyerahkan bahwa hidup ini bukan hidup manusiaku, akan tetapi hidup inilah uripe Allah. Inilah menggantung manusianya hingga sambung ke langit. Maknanya langit ya uripe Allah. Bila sudah digantungkan hawa nafsunya kepada Allah, yakni melangkah menuju terbang ke langit, maka tiada lagi yang menyakitkan hati. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang ia butuhkan. Karena Allah akan selalu memeliharanya, menjaganya, dan selalu mengasihi sayangi mereka. Jadi sudah tak ada rasa sakit lagi di dalam hatinya. Kenapa? Karena dirinya sudah lenyap. Karena dirinya sudah binasa digantung sampai ke langit. Kita lanjutkan ayatnya, Al-Hajj ayat yang ke-16. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkannya, yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang diberi kehendak itu, yakni orang-orang yang berani menggantungkan hawa nafsunya untuk diterbangkan kepada Tuhannya. Inilah ayat Al-Quran yang nyata itu, yakni babakan hati, bukan babakan hukum-hukum dohir. Yakni Al-Quran yang nyata itu adalah nyatanya babakan hukum-hukumnya hati, yakni di dalam hati ini ingkar atau tidak kepada Allah, kembali atau malah tersesat dari Allah. Hanya itu isinya Al-Quran itu. Bagi hawa nafsu, maka hukum-hukum Al-Quran yang sangat amat nyata di dalam benak setiap hati manusia ini akhirnya dikaburkan, babakan hati jadi babakan dohir, babakan syariat dikaburkannya. Maka Al-Quran pemahamannya satu ayat dipahami oleh 73 golongan. Memaknainya, menafsirinya beda-beda. Kenapa? Karena Al-Quran sudah dikaburkan oleh hawa nafsu setiap diri manusia. Supaya apa? Supaya manusia lebih cinta kepada hawa nafsunya dan menggantung Tuhannya. Inilah manusia-manusia yang menggantung Tuhannya, yang membunuh Tuhannya, yang memusuhi Tuhannya. Kenapa? Karena manusia memilih menjadi Tuhan daripada menjadi ciptaan Tuhan. Jadi hanyalah orang-orang pilihan yang didekatkan, yang dikehendaki oleh Allah.
meskipun kita menyimak paparan-paparan uripe Allah seolah-olah kita sudah paham, tapi suatu saat Allah akan menghendaki kita untuk gantung dirinya, yakni mengikuti bimbingan baiat agar tidak hayal lagi, agar tidak hawa nafsunya yang merasa paham, sehingga hawa nafsu akan menggurui kita, tambah menyesatkan kita bila belajar tanpa guru, belajar tanpa dibimbing. Bila kita belajar sendiri, ya akhirnya pemahamannya sesuai hawa nafsu kita sendiri. Silahkan bila itu memang kehendak Anda. Tapi kalau kehendak Allah bukan begitu. Kita lanjutkan lagi di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-17. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, bila manusianya masih merasa menjadi penyaksi, berarti sudah selingkuh dari kesaksian Tuhannya. Jadi apapun agama kita, baik muslimin, Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, bahkan orang-orang musyrik. Siapakah orang musyrik itu? Selama ini yang musyrik ya kita sendiri, termasuk saya. Jadi Al-Quran ini bukan menyebut sosok-sosok manusia zaman dahulu, sosok-sosok manusia yang ada di luar diri kita, akan tetapi wa min anfusikum, dan semua sudah ada di dalam dirimu. Afala tubsirun, apakah engkau tidak menyaksikannya? Maknanya yang disebut oleh Allah Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, musyrikin, ya kita sendiri sejatinya yang selama ini ingkar kepada kewujudan Allah, ingkar kepada kehidupan Allah, ingkar kepada kekuasaan Allah. Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi kiamatnya tergantung, kiamatnya lentera ketuhanan yang ada di dalam diri kita, ataukah kita berani menghadapi kiamat di sisi Allah, kiamat kubro, yakni melepaskan, menggantung hawa nafsu ini di hadapan Allah. Bila kiamatnya masih hawa nafsunya yang lebih wujud daripada Tuhannya, maka kiamatnya kiamat sugro, maka diputuskan oleh Allah, hadapilah bahaya-bahaya, ketakutan-ketakutan yang akan menimpamu. Inilah keputusan Allah bagi orang-orang yang tidak kembali kepada Allah, yang tidak memakai kehendak Allah, akan tetapi yang dipakai selama ini hanyalah kehendak-kehendak, kuasa-kuasa urip hawa nafsune dewe, ya termasuk saya. Jadi kalau dikatakan semua manusia, ya termasuk saya juga. Di sini kami sebagai pemapar di uripe Allah ini hanya sebagai pemapar saja, dan hanya sebagai pembaca Al-Quran yang tertulis ini saja.
Jadi saya dan Anda sama ceritanya, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama hamba Allah, sama-sama datangnya dari Allah, dan sama-sama pulang kepada Allah. Jadi bila manusia yang masih merasa menyaksikan dirinya dan alam semesta ini, berarti manusianya belum kembali kepada penyaksian Allah Azza wa Jalla. Bila manusianya masih bersaksi, berarti hakikatnya belum bersaksi. Bila manusianya sudah tak bersaksi lagi, itulah hakikat menyaksikan. Yang mana Allah lebih menyaksikan zatnya sendiri, dan Allah lah yang menyaksikan seluruh ciptaan-ciptaannya. Ayat yang selanjutnya, yang ke-18 dari surat Al-Hajj. Alam taro anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Yang artinya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi? Bersujudlah kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon yang pantas mendapatkan hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Ini dipahami bagi orang-orang yang bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Mari kita gali makna yang terdalam atau makna yang sesungguh-sungguhnya, makna mutasyabihatnya. Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Jadi maknanya, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Maknanya, bila di dalam hati kita masih kewujudan, kehidupan, kekuasaan diri manusia kita, berarti kita masih sujudnya sujud kepada bumi, sujudnya masih sujud kepada hawa nafsu, sujudnya masih kepada sujud gemerlapnya dunia. Inilah makhluk bumi yang selalu sujud kepada hawa nafsunya sendiri, yang selalu sujud ingat zikir kepada pernak-pernik kemewahan dunia saja. Inilah makhluk bumi. Dan siapakah makhluk langit itu? Manusia-manusia yang sudah menggantungkan hawa nafsunya, manusia-manusia yang sudah melepas, memutus pernak-perniknya dunia, hubbud dunya di dalam hatinya untuk terbang ke rahmatullah. Itulah makhluk langit. Bagaimana mungkin manusia yang masih menyembah dunia bisa menuju langit? Karena di dalam hati manusianya masih terikat, terbelenggu oleh cinta-cintanya kepada dunia daripada cinta kepada Tuhannya di hatinya. Jadi yang sujud kepada Allah itu sebagian manusia, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia.
Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Jadi maknanya hanya makhluk langitlah yang bisa menyaksikan bahwa bumi itu bersujud kepada Allah. Matahari itu bersujud kepada Allah. Hewan-hewan melata itu bersujud kepada Tuhannya. Tumbuh-tumbuhan itu bersujud kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dirinya tidak tahu bahwa dirinya adalah matahari, bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya adalah bumi, bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya adalah hayawan melata, bahwa dirinya tidak tahu bahwa dirinya tumbuhan. Karena itulah mereka semuanya bertasbih dan bersujud kepada penciptanya. Beda dengan manusia yang diberi akal ini. Manusia tidak mau bersujud kepada Tuhannya. Manusia tidak mau dikatakan bahwa manusianya tidak wujud. Manusia tidak mau dikatakan bahwa manusianya tidak hidup. Yang wujud, yang berkuasa hanyalah Allah saja. Kenapa? Karena manusia lebih memilih hawa nafsunya yang dijadikan Tuhannya selama berpuluh-puluh tahun ini. Inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah berkuasa atas diri manusia. Allah berkehendak apa saja yang dikehendakinya. Ini akan dipahami bagi orang-orang atau bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, yakni Allah berbuat apa saja yang dikehendaki. Maknanya bagi makhluk langit, maka ia sudah tak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali hanya diperankan Tuhannya apa yang dikehendaki Tuhannya. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.